Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hubungan Bapa dengan anak. Ya, hubungan Bapa dengan anak, bagaimana Bapa di sorga itu menjadi Bapa, kita anaknya. Juga kita akan belajar bagaimana kita sebagai seorang Bapa di rumah dengan anak kita, atau anak yang ada Bapa dan Ibu di rumah. Ya, kita baca ayat pertama bersama-sama. Sudah siap Bapak Ibu? Amin. Jasorahan doi amin. Ya, 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Karena kita semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi iman itu, kepercayaan itu, keyakinan dalam Yesus Kristus itu yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah. Banyak orang Kristen juga mengklaim dirinya, aku anak Allah, aku anak Tuhan, aku anak Raja. Tapi percayanya kepada Yesus itu dipertanyakan. Keyakinannya kepada Yesus dipertanyakan. Kesetiaannya mengikut Yesus dipertanyakan. Tapi dia berkata dia anak Allah. Tapi kesetiaan mengiring Yesus seperti kapal selam. Hari ini ada, besok tidak ada. Kesetiaannya kepada Yesus itu tidak bisa dilihat secara manusia pun tidak bisa dinilai. Maka dia disebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah jaminannya itu adalah ketika saya, saudara, iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita itu benar-benar ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberikan gambaran yang sangat sederhana supaya kita manusia mengerti dengan mudah seperti apa sih hubungan kita dengan Tuhan di sorga. Ya, Tuhan itu sering membuat perumpamaan supaya orang-orang waktu zaman Tuhan Yesus masih ada mudah dengan mengerti apa maksud Tuhan. Nah, ini pun Tuhan memberikan kita pembelajaran yang sangat sederhana seperti seorang bapa kepada anak, supaya kita paham itu yang terjadi. Kita semua ada bapa, semua ada hidup dalam keluarga. Seperti itulah aku kepada kamu, kata firman Tuhan. Kita buka ayat yang kedua, Mazmur 103 ayat 13. Mazmur pasal 103 ayat 13. Oke, saya baca. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Semua bapak-bapak sayang kepada anak, amin. Semua ibu-ibu sayang kepada anak, amin. Amin. Seperti saudara sayang kepada anak saudara, demikianlah Tuhan juga sayang kepada anak-anaknya. Waktu saya lihat dalam bahasa Inggris, sayang di sini dia bilang disebut compassion. Compassion itu berarti belas kasih. Nah, sayang itu kan cukup luas ya, sayang itu luas. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu compassion. Nah, compassion itu berasal dari bahasa Latin. Com itu artinya bersama, sedangkan passio itu artinya menderita. Jadi kurang lebih pengertiannya kalau compassion itu artinya ikut merasakan penderitaan orang lain. Nah, itu compassion. Jadi Tuhan itu punya hubungan, kalau saya bilang hubungan batin dengan kita, seperti saudara punya hubungan batin dengan anak saudara. Jadi ada compassion. Compassion itu berbeda dengan empati. Empati itu juga ikut merasakan penderitaan orang lain, tapi sifatnya pasif, diam. Contohnya gini, kalau empati itu begini.
Waktu kita pergi melayat saudara kita yang berduka, mungkin meninggal istrinya dan anaknya masih kecil. Waktu anak ini nangis, mama, kita pun ikut nangis. Kayaknya penderitaan itu juga kita alami. Kita pun nangis sejadi-jadinya. Kita menderita juga melihat penderitaan anak ini. Tapi itu empati kalau kita nggak berbuat apa-apa untuk meringankan penderitaan anak ini. Kalau kita hanya menangis, itu empati, bukan compassion. Compassion itu ikut merasakan penderitaan orang dan aktif. Apa yang bisa kubuat? Sehingga dia akan berusaha menolong orang yang menderita itu. Karena dia tahu penderitaan yang dia alami itu, dia rasakan sebagai penderitaannya juga. Dan dia tolong. Dan hubungan ini, contoh yang paling jelas adalah hubungan orang tua dan anak. Saya kasih contoh ya, saya sebagai orang tua sudah ada anak. Satu kali anak kami pergi ke sekolah, dia sudah ambil ongkos. Dia ambil ongkosnya, dia siapkan semua bontolnya dan dia pergi. Setelah dia pergi, biasa ya ibu-ibu udah lega ya, anak-anak udah pergi ke sekolah, semua udah mulai diatur lagi ya, udah berangkat. Akhirnya saya bersih-bersih, di meja saya lihat uang 20.000. Langsung saya ingat, ini uang anak saya. Ini ongkos anak saya. Pasti anak saya gak ada uang. Kalau saya hanya empati, saya cuma bilang gini, mekuah kelate anak kundai sekali ya, kailah kariban na ongkosnya ya. Kasihan ya, hanya begitu. Tapi karena saya compassion, saya pergi ke sekolah. Saya antar uang anak ini, kasih uang anak ini. Kenapa? Saya rasakan kalau anak ini gak ada uang, gak ada ongkos pulang, bagaimana dia akan pulang? Saya punya tindakan sehingga itulah yang membuat perbedaan orang yang compassion dengan orang yang hanya empati. Tuhan punya compassion kepada setiap kita. Tuhan itu punya hubungan batin kepada anak-anaknya. Kalau anaknya menderita, seorang bapak tidak akan biarkan anak itu menderita sambil senyum-senyum atau minum kopi. Kalau ada anak lu sakit, dia meraung-raung, terus kamu sambil makan, emi bilang, sakit itu saja, terus kamu teguk lagi kopi indu. Orang tua ini perlu dipertanyakan kesehatannya, perlu dibawa ke dokter jiwa. Apa yang salah dengan bapak ini? Apa yang salah dengan ibu ini? Karena seorang bapak atau ibu tidak akan pernah tahan melihat anaknya menderita. Lalu kita sampai kepada perkataan begini. Lalu bagaimana Tan? Aku sering menderita. Aku sering menderita. Ini belum selesai. Ini lagi Tan. Lalu bagaimana Tuhan itu? Dia biarkan aku menderita. Bukankah Tuhan itu compassion kepadaku? Dia punya belas kasihan kata firman Tuhan. Saya kasih contoh kedua. Waktu 17 Agustus, anak kami katanya ikut drum band. Saya tahulah sedikit kalau drum band itu pasti pelatihnya tegas. Pelatihnya nggak mungkin main selama sih. Ayo adik-adik berbaris, nggak mungkin ya. Yakin kamu kalau anak lu ikut drum band pasti pelatih nggak akan begitu ya. Mana barisnya kiri salah, nggak mungkin. Pasti barismu itu. Kenapa kok nggak lurus? Apalagi kalau rame ya yang mau diajarin itu pasti pelatih tambah tegasnya. Satu kali saya ke sekolah jemput anak saya, sekalian mau permisikan besok dia nggak ikut karena ada acara ibadah sekolah minggu waktu itu. Saya permisi ke pelatihnya. Pelatihnya langsung bilang sama saya, Kak, iya, janganlah anaknya manja kali Kak. Saya terkejut kok anak saya manja. Oh, kenapa Pak? Iya, tadi saya marah. Saya bilang, kamu kok gitu? Dia langsung cemberut Kak. Terus aku bilang, bukan cemberut anakku itu karena manja Kak. Anakku gak pernah dengar suara keras. Anakku itu jarang dibentak. Makanya anakku seperti itu. Oh gitu, kupikir karena manjanya Kak. Enggak, anakku ini gak manja. Di rumahku gak ada orang manja Kak. Aku bilang, anakku ini taat. Cuman mungkin kuat suara, dia terkejut. Jadi dia agak takut. Akhirnya dia bilang, jangan takut lagi ya.
Aku ini nggak makan orang kok. Aku baik, kata pelatihnya. Aku makan nasi, katanya gitu. Akhirnya sama anak saya. Tapi apakah besoknya saya berhentikan anak saya drum band? Enggak. Kami berprinsip gini, kapan dia bisa dapat pelajaran seperti itu kalau nggak di luar? Karena di rumah nggak mungkin, kamu kok baris begitu, kamu kok gini. Nggak kan dia temukan. Jadi kami pikir baguslah kali ini dia belajar sesuatu yang baru di sini. Sampai batas-batas yang bagi kami bisa ditolerir. Kalau sudah ditendang, dipukul nggak mungkin kami kasih ya. Atau mungkin kata-kata penghinaan nggak akan kami teruskan. Tapi sampai batas supaya anak ini kuat. Supaya anak ini berani menghadapi hidup. Kapanpun dia tidak akan selalu sama kami. Di mana saja dia bisa bertemu dengan orang ini. Nah kalau nggak kami biarkan dia terbentuk di sana, kapan lagi? Jadi kami biarkan terus anak ini sampai akhirnya dia ikut drum band. Bapak Ibu tahu kami kawani dia di lapangan Guntur. Barisan upacara pun kami ikut, kami duduk di belakang. Saking tertibnya lah anak kami ini ya. Cuman 3 orang yang berdiri baris, dia salah satunya. Paling kecil badannya. Yang lain duduk di belakang, duduk sama drum bandnya. Sampai dia terbentuk dengan ajaran tadi. Dia terbentuk, mungkin diajar. Gak boleh duduk, tidak boleh begini, dan dia taat. Dan sambil berbaris pawai kami ikuti. Ku kasih minum. Gak mau minum saudara. Dia bilang, enggak mak, guruku tadi udah kasih minum. Gak mau dia ku kasih minum. Gak mau dia ku arak-arak. Karena dapat apa? Pemahaman dari gurunya. Berbaris itu rapi, kuat, tegas. Dan itu memberikan nilai kepada anak ini. Dan kami biarkan dia bukan karena tidak compassion. Tapi ada satu pelajaran penting yang sedang kami berikan kepada anak ini. Supaya anak ini kuat, supaya anak ini bertambah dewasa. Supaya anak ini berani menghadapi kenyataan hidup di mana satu kali mungkin kami tidak bisa mendampingi atau melindungi anak ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ada dalam penderitaan, yakinlah Tuhan itu punya hubungan batin. Dia tahu penderitaan saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dia tidak tutup mata. Dan dia juga tidak sedang bermain-main sambil minum kopi. Oh, silahkanlah apapun terjadi padamu, tidak. Tapi kalau Tuhan sedang membiarkan kita pada tahap pergumulan, mungkin Tuhan juga sedang ada dalam satu fase memberikan kita pendidikan supaya kita bertambah kuat tangannya, bertambah kuat kakinya, bertambah kuat imannya, bertambah luas pemahaman kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali orang yang minta tolong. Tuhan itu compassion, berbelas kasihan katanya. Ada satu orang sakit kusta, tolong aku Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Ada 2 orang buta duduk di pinggir jalan. Lalu mereka dengar Tuhan lewat. Lalu kedua orang buta bilang, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Kepada orang yang menderita ini, Tuhan berbelas kasihan. Nah yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan sama seperti seorang bapa dengan anak. Tidak ada yang sesuatu yang terlalu berat seperti saya, walaupun saya sibuk, antarkanlah uangnya. Kenapa? Anak saya. Tuhan pun begitu. Dia pasti akan tolong saudara. Kenapa? Saudara anaknya. Dan kalau sampai hari ini belum selesai pergumulan, mungkin seperti yang kami kerjakan, Tuhan mau kita ini jadi jemaat yang tidak cengeng. Sedikit-sedikit Tuhan. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang dewasa, jemaat yang bisa mengatasi masalah kita dan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, hubungan hormat. Ya, anak menghormati bapaknya. Kita buka dulu Alkitab kita, Efesus pasal 6 ayat 2 nanti sampai ayat yang ke-4 ya. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat
yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Nah yang pertama, dan ini menjadi poin kedua hari ini, hormatilah bapamu. Hormatilah bapamu. Menghormati bapak dan ibu, saya akan rangkum dengan kalimat sederhana, karena ini cukup luas ya. Bagaimana menghormati bapak dan ibu? Menghormati bapak dan mama kita, salah satu caranya adalah taat. Nah, anak-anak kami taat ya, taat sama orang tua, taat dengar-dengaran. Taat itu artinya dengar dan langsung lakukan. Kalau ditahan, itu nggak taat juga. Ya, taat itu dengar, lakukan. Itu bentuk hormat. Jadi gak susah. Bentuk hormat itu taat. Lalu kalau kita taat kepada Bapa kita yang di dunia, sebagai anak daripada Bapa di sorga, semua kita ini juga harus hormat kepada Bapa. Pertanyaannya, masihkah kita hormat sama Bapa di sorga? Coba tanya dulu kiri kanan dulu ya. Kamu masih hormat sama Bapa di sorga? Amin katanya. Baik, kita buka ayat selanjutnya. Maleaki pasal 1 ayat ke-6 ya. Maleaki pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah, ini firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya, kata Tuhan. Dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kita. Hai para imam, hai jemaat dolar rakyat yang menghina nama Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina nama Tuhan? Gak mungkinlah kami gak hormat sama Tuhan. Tidak mungkinlah aku hormat. Ternyata dari dulu juga orang bilang begini, aku hormat kok sama Tuhan. Gak mungkin, bagaimana caranya? Ayat yang ke-7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, para imam di sini, orang Israel bilang begini, dengan cara bagaimana kami tidak hormat sama Tuhan? Tidak mungkin. Kami datang beribadah, kami bawa persembahan, kami bawa ucapan syukur. Tidak mungkin. Tapi dijawab di ayat 7, ayat 8. Dengan cara kamu membawa persembahan yang tidak baik. Coba bawa kepada bupati. Saya rasa kalau kepada kepala desa pun tidak akan berani kita membawa yang tidak baik. Ternyata waktu itu pun Tuhan sudah menegur bangsa Israel. Dia bilang, dengan cara kamu mempersembahkan persembahanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya akan berbicara contoh-contoh yang sangat mendasar hari ini. Mengenai persembahan, kami tidak pernah berbicara nominal. Bapak Ibu tahu, Bapak Gembala di tempat ini, Ibu Gembala di tempat ini tidak cari uang, tidak. Bapak Ibu cari kemanapun, mungkin cuma di Logenda ini persembahan sekali. Kecuali kalau ada misalnya hari ini membantu pekerjaan tempat lain, membantu tempat lain. Hanya di sini, saudara boleh cek mungkin 3-2 kali persembahan. Karena memang tujuan pengembalaan di sini bukan cari uang. Tapi saya berdiri di sini mau sampaikan kepada saudara, setiap kali saudara bawa persembahan, persembahkanlah yang terbaik. Bukan nominal.
Mungkin dalam bentuk yang sudah baik, tidak koyak. Karena kami pernah disalamkan uang baru, tapi sampai di rumah waktu lihat setengahnya nggak tahu kemana. Saya berusaha bilang sama suami, saya bilang, dia nggak akan nipu. Saya kenal dia nggak akan nipu. Dia mungkin silap, tapi akhirnya saya pikir gini, kalaupun dia nggak nipu, berarti dari rumah dia nggak persiapkan persembahannya. Berarti dari rumah asal-asal cekuhna, enggak disalamkannya. Saya belajar kalau saya ya, persembahan saya nggak banyak. Tapi setiap kali saya dapat uang baru, pasti saya pisahkan. Itu untuk persembahan. Setiap kali dapat uang baru. Berapapun kalau uang baru pasti kusimpan. Untuk apa? Persembahan. Karena menurutku persembahan itu tidak selalu diukur dari 50.000, 100.000, 5.000. Enggak. Waktu sikap saya mempersembahkan persembahan ini. Dan anak-anak pun kami ajar, persembahan itu tidak boleh begitu. Persembahkanlah yang terbaik. Dan apakah saya sudah cukup sampai di sini? Enggak, Tuhan tegur saya, enggak cukup. Kamu harus melatih lagi hidupmu, memberi dengan lebih baik. Jadi saya tidak mengklaim saya sudah pisahkan uang yang terbaru itu terbaik. Enggak, saya juga Tuhan tegur, enggak cukup. Masih terus harus saya memproses hidup saya, bertambah mempersembahkan yang terbaik. Mempersembahkan persembahan sama halnya dengan mempersembahkan hidup. Saya berbicara dengan suami saya, kadang-kadang jemaat ini atau kita gitu ya, kita itu hamba Tuhan, menyembah Tuhan, ayo angkat tangan. Malas rasanya ya, malas kok, capek. Ngapain angkat tangan, capek. Kita puji Tuhan cuma setengah jam Bapak Ibu. Kita setengah jam aja kadang-kadang, berat kali. Kenapa rasa berat kali ya? Saya juga bingung ya. Coba tanya teman lu, kok berat kali ya gitu ya. Coba tanya dulu. Kok bisa gitu ya? Tapi kalau sudah ada konser, 1 jam kok bisa lompat-lompat. Nah, anak muda ini contohnya misalnya ya. Di bioskop itu 2 jam mungkin mata anu gini. Tapi kalau firman Tuhan kenapa kamu ngantuk langsung? Mungkin kok bisa gitu. Itu kan persembahan Bapak Ibu. Persembahan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau manggil anak, ngasa gua ngasoran doi baci. Tapi memuji Tuhan, engkai maka kiti kelsorandu. Aku bingung. Engkai makana siti kelengan sabandu sorandu. Padahal belum ada yang larang ya. Ada tempat-tempat yang gak bisa kuat suara. Pakai peredam gerejanya supaya gak keluar suara. Tapi kita masih diberi kesempatan bersuara kok kecil kali suara andu. Kasih tahu dulu teman lu, jangan ya dek ya, bilang. Kuatlah suara memuji Tuhan ya. Jangan teriakin anak baru kuat. Nah, tetangga pun sampai bangun. Apa yang terjadi ya? Kuat suara memuji Tuhan itu kan persembahan. Terus kita bilang, kenapa Tuhan gak berkati aku? Cara kita menghormati Tuhan bagaimana? Kan itu kita harus cross check balik ya. Jangan cuma nonton, kenapa Tuhan gak lakukan ini? Lihatlah cara kita menghormati Tuhan. Lihatlah bagaimana kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Karena persembahan sekarang tidak hanya berbicara tentang uang. Persembahan itu berbicara tentang cara hidup. Waktu kita beribadah seperti apa. Menghargai waktu bertemu Tuhan bagaimana. Saya yakinlah kalau Jokowi besok datang, malam ini pun sibuk kamu nanya kami, jam berapa datang Tan? Jam berapa Jokowi datang ke gereja Tan? Jam 5, jam 4 pun kamu udah datang. Kenapa mau ketemu Jokowi? Gak sebanding Tuhan itu dengan Jokowi. Tuhan itu yang ciptakan Jokowi. Tuhan itu yang buat kita hidup. Tuhan itu yang beri kita nafas. Semalam saya berbicara dengan seorang ibu yang sedang ada dalam masalah yang berat menurut dia. Dia cerita, saya korek-korek pun ceritanya gak keluar-keluar, dia terus nangis. Terus akhirnya saya bilang, saya dengar katanya besok kamu gak mau ke gereja. Iya, sakit kepalaku. Kan sakit kepala hari ini, bukan besok.
Kan belum tentu besok, masa punya dari sekarang sudah beriman besok sakit kepala, aku bilang. Iya sakit kepala aku, udah aku telepon gembala aku, kata janganlah gitu, aku bilang kan. Aku bilang gini, aku mau bagi kamu satu prinsip, tapi kamu dengar prinsipku ya, kalau kamu cocok rasa ambil, tapi mauku kamu ikutlah prinsipku. Prinsipku gini, aku kalau udah gak bisa jalan, atau gak bisa aku duduk di kursi, gak ada yang tolong aku, baru aku gak gereja. Apa alasanku gak gereja? Kalau orang marahi aku, orang buat aku sakit hati, itu kan masalahku dengan manusia, bukan masalahku sama Tuhan. Masa Tuhan yang kubuat menderita, penderitaan, aku yang bermasalah sama orang? Dia jadi diam. Akhirnya aku bilang, kamulah yang memutuskan ya, mau kamu ikuti atau enggak. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau aku prinsipku gitu. Adanya nanti waktunya, kalau Tuhan izinkan gak bisa kaki jalan, atau gak bisa lagi duduk di kursi, mau gimana? Kan bisanya ibadah di rumah. Tapi kalau sekarang kaki masih jalan, duduk masih bisa, aku akan tetap datang beribadah. Kalau ada tolong aku akan beribadah, aku bilang. Akhirnya dia bilang gini, ya udah besok ibadah aku. Puji Tuhan ya, besok ibadah kami ya, aku cek lagi besok. Iya katanya. Kenapa? Karena memang itu persembahan. Jangan jadikan orang lain jadi ukuran yang membuat kaki kita datang gereja atau mundur dari gereja. Atau istri kita, kalau istri kita ngomel panjang dan lebar, ngapain aku ke gereja? Kita buat istri kita jadi ukuran. Apa hubungannya masalah dengan istri kok Tuhan yang tanggung akibatnya? Gitu ya, jadi hormat itu berbicara banyak hal. Hormat pada orang tua, pada Bapa, sekaligus hormat kepada Bapa kita yang di sorga. Nah yang ketiga, poin yang ketiga, kembali ke Efesus tadi, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Hai bapak-bapak, Efesus, ya, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kita bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata tugas kita tidak hanya cari uang untuk beli makan anak, cari uang untuk sekolahkan mereka, cari uang untuk beli baju ganti mereka, untuk persiapan hidup. Ternyata ada peran kita, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tugas kita, ajari anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Ajari anak kita untuk berdoa. Ajar anak kita jangan nipu. Ajar anak kita jujur, itu tugasku sebagai seorang ibu. Itu tugas saudara sebagai seorang bapak. Itu ternyata bukan tugas guru sekolah. Bukan tugas guru sekolah minggu. Yang dicatat firman Tuhan, didiklah anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau saudara di tempat ini pernah bilang sama anak andu, berantem anak andu, tinjukan anakku ulah kam gitu, lalu saudara salah. Karena saudara sedang mengajar di luar nasihat Tuhan. Atau kalau seorang bapak di sini mengajar anaknya, nggak usah kau sukai bibimu itu udah hari dulu kayak gitu. Saudara salah mengajar anak. Karena yang firman ajar, didik anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan selalu belajar mengajar kita untuk mengampuni. Jadi kalau ada bibi anak kita yang tidak baik sama kita, walaupun dari dulu saudara dia tidak baik kepada andu, jangan ajar anakmu untuk mendendam. Tapi ajar dia, nakku, ampuni. Nakku, berbuat baik. Karena itu yang Tuhan suruh ajar kita Bapak Ibu. Sama seperti yang Tuhan selalu lakukan kepada kita. Dia selalu mengajar kita. Dia selalu mendidik kita. Itu sebabnya setelah saya renungkan firman Tuhan ini, saya jadi bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saya mengalami penderitaan yang seperti ini waktu lalu. Terima kasih Tuhan, saya dibuat seperti ini oleh ini waktu itu. Ternyata Tuhan itu bukan mau membuat saya supaya saya menderita, enggak.
Tuhan mau didik saya karena masih sombong. Tuhan mau didik saya karena merasa bisa. Makanya Tuhan kirim orang untuk membuat saya mengerti bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Jadi bukan Tuhan sembarangan mengerjakan sesuatu. Saya jadi, kalau bukan karena itu tentu saya gak akan sadar ya Tuhan. Oh iya, sekarang saya mengerti. Itu sebabnya saya bisa sampaikan firman Tuhan ini. Karena saya ngalamin, oh iya rupanya kejadian yang kemarin ini, Tuhan ini sedang mendidik saya. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, firman Tuhan berkata begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu, kata Wahyu. Jadi kalau saudara gak pernah ditegur, hidup aman-aman saja, batuk PK pernah, sehat, uang masuk tiap hari 200.000, suami istri kamu keladang, terus begitu, jangan-jangan gak anaknya, karena dibiarkannya gak ada apa-apa, karena gak mungkin kita gak ada salah. Orang yang ku kasihi, ku hajar, lihat bahasanya, ku hajar dan ku tegur, sama seperti kita. Kalau aku di sekolah, lebih merambit aku di rumah daripada sekolah. Karena di sekolah, enggak anakku secara jasmani. Kalau kucubit nanti, marah orang tuanya. Tapi kalau anakku kucubit, enggak ada yang marah. Dan aku tahu cubitanku itu untuk meluruskan anak ini. Makanya kucubit. Bukan aku kurang kerjaan, mencubit. Karena mencubit itu pun membuat emosiku tidak stabil. Gak mungkin aku sambil senyum-senyum kucubit. Puji Tuhan, gak ada. Pasti muka pun merah, mata melotot. Nah, kalau bisa rambut berdiri, karena gak bisanya. Cuman begitu emosiku yang negatif yang tersalurkan. Tapi kenapa aku lakukan? Ini anakku. Anak orang gak kupukul. Kenapa? Nanti marah mamanya. Ada mamanya juga. Aku cukup menyampaikan begini. Jadi kalau kita ditegur Tuhan, kita dihajar Tuhan, kita diluruskan Tuhan, ada satu hal yang bisa kita syukuri, kita ingat, aku dikasihi Tuhan. Aku anaknya, mungkin aku ada salah yang perlu kuperbaiki. Itulah tugas pendidik. Orang tua pun begitu, mengandung arti pengabdian diri kepada Tuhan untuk memberi didikan disiplin rohani kepada anak-anak kita. Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Lihat ya, Tuhan bilang gini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, bicarakan firman Tuhan. Dalam perjalanan, waktu saudara pergi, saudara mungkin naik mobil, di mobil bicarakan firman Tuhan. Waktu berbaring, sebelum anak tidur, boleh sempatkan firman Tuhan dan bangun. Berarti semua dalam hidup anak kita perlu terus ingatkan firman Tuhan. Jadi yang sudah dikaruniai Tuhan, anak di tengah rumah tangga, kita punya tanggung jawab yang besar. Punya tanggung jawab yang besar. Kalau uang itu tidak dicatat dalam firman Tuhan, yang dicatat, yang berulang-ulang, yang harus kita kerjakan adalah bicarakan firman Tuhan. Waktu anak kita ada di rumah. Waktu anak berbicara tidak baik, nakku firman Tuhan bilang itu gak bagus. Tadi temanku bicara gini, mak, itu kata-kata bahasa karo mereha, gak bisa diucapkan aku. Itu tidak bagus. Tadi aku dipukul tendang, mak, dipukul teman, mak, ditendangnya aku, ku tendang lagi. Nakku tidak baik, memaafkan itu lebih baik. Bicarakan firman. Tadi guruku, mak, gak mengajar dengan baik. Gak suka aku, mak, benci aku dengan guruku. Nakku, membenci itu bukan ajaran Kristus. Itu tugas orang tua. Ternyata berat tugas kita sebagai seorang bapa. Dan itu bisa kita lihat dari yang Tuhan kerjakan pada kita. Makanya Tuhan gak selesai-selesai ya. Selalu ada dalam hidup kita. Ada terus.
Kadang-kadang dari mana datangnya masalah ini kita nggak tahu. Ternyata didikan itu yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita masing-masing. Begitulah seharusnya kita sebagai orang tua, sama seperti Bapa yang selalu memberi kita disiplin karena kita anaknya. Dan Bapa itu juga adalah teladan kita. Sama, saya juga harus menjadi teladan buat anak saya. Saya harus menjadi teladan buat anak saya. Adik aku pengisak-ngisak, caci maki ngomong, jangan berharap anakku berkata lembut, pasti diikutinya. Anak itu cenderung mengikuti perbuatan daripada perkataan. Kita udah ngomong banyak, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tapi percayalah, perbuatan kita itu yang lebih berbicara pada anak kita. Kalau saya sudah pegang laptop, suami saya pegang laptop, anak kami pun sibuk. Mak, bisa bikin ini dari laptop. Karena kami pegang laptop. Kalau kami sudah tidur-tiduran, anak kami pun pasti tidur-tiduran di situ. Kadang aku bilang gini, kemana kami clean ke situ lalap? Aku bilang gitu, karena kadang mau istirahat kan. Ikut juga dia istirahat, angkat-angkat kaki juga. Lalap, kemana kami pergi ngikut? Aku bilang, karena ini dia lebih melihat perbuatan daripada perkataan. Belajar aku bilang, tapi aku pun tidur-tidur. Coba aku belajar. Karena setiap kali kami begitu belajar, ambilnya lagi bukunya. Karena lebih berbicara perbuatan ini daripada perkataan. Ulah kau ngisap nak. Nih, sambil ngisap kita. Lakin menjileng ngisap baik kita bilang. Tapi kita yakin saudara, di situnya dia nggak ngerokok. Nanti ngerokok dia. Karena perbuatan itu lebih berbicara. Ya, jangan kau mencuri nak. Sambil ngambil barang orang kita. Yakinlah besok dia lebih ulung dari saudara. Karena dia lihat perbuatan itu lebih berbicara keras daripada perkataan. Jadilah kita menjadi teladan. Ya, jadilah kita menjadi teladan yang menjadi sosok yang patut ditiru oleh anak kita. Menjadi role model yang setiap hari boleh diperhatikan anak. Tanpa bicara pun kita, kalau ada bapak-bapak di rumah, sebelum makan dia berdoa, mau tidur dia berdoa. Yakinlah anak itu juga tengok, lama-lama dia lipat juga tangannya. Percaya saudara, pasti begitu. Kalau ada mama-mama sedikit-sedikit, dia langsung berdoa, dia menangis sama Tuhan. Anak itu pun begitu, saya begitu saya lihat, saya berdoa, saya di kamar berdoa, tiba-tiba datang anakku, tiganya itu duduk di pinggir tempat tidur, duduk dia tengok aku gitu, nggak ada yang gerak-gerak. Aku tahu karena kan kita rasa ya walau tutup mata. Oh rupanya anakku juga mengerti, ini berdoa. Jadi perbuatan kita itu perlu kita jaga, perbuatan itu perlu kita jadi teladan supaya diikuti oleh anak kita. Saya akan tutup dengan satu kalimat seperti ini. Kita mungkin tidak bisa mempersiapkan masa depan anak kita. Tetapi setidaknya kita bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Saya ulangi ya, kita mungkin tidak bisa mempersiapkan masa depan. Ini nakku, masa depan gak bisa kita siapkan kan untuk anak-anak kita. Karena gak tahu masa depan seperti apa. Tapi setidaknya kita bisa mempersiapkan anak-anak ini untuk masa depan. Dan satu saja yang saya percaya caranya supaya anak ini bisa siap menghadapi masa depan. Bentuk anak kita, didik anak kita sesuai dengan firman Tuhan cukup. Kalau uang itu tidak jaminan, nomor 2, nomor 3. Keluarga yang punya jabatan, punya perusahaan, sekarang dia jadi kolonel apapun, itu tidak jaminan nomor 2, nomor 3. Yang pertama karakter anak kita yang paling penting. Didik anak kita, marah kita kalau dia tidak sesuai. Sama seperti Tuhan yang marah sama kita. Setiap kali kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita ada dalam pergumulan dan lain sebagainya. Itu bukti cintanya Tuhan. Kasihnya Tuhan. Percaya Bapak kita itu Bapak yang baik. Bapak yang sangat baik. Rancangannya tidak pernah yang jahat sekalipun.
Itu sebabnya kita sebagai anak kepada Bapa di sorga, jadilah anak-anak yang menghormati Bapa. Kita sebagai anak di tengah-tengah rumah tangga, ayo hormati Bapa. Kita sebagai Bapa dan Ibu juga di tengah rumah, ayo didik anak. Ini tanggung jawab kita, sama seperti Bapa yang selalu mendidik mengajar kita. Dan percayalah, Tuhan juga sama seperti kita seorang Bapa punya hubungan batin dengan anak. Bapa di sorga pun dia juga punya belas kasihan kepada kita. Dia punya compassion yang sangat besar untuk kita semua karena kita adalah anak-anaknya. Puji Tuhan.